Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Alangkah baiknya saya melihat bahwa PDIP ya sekarang ini kabarnya dari beberapa 59 calon penghuni kabinet Prabowo ya ternyata belum ada tanda-tanda dari PDIP untuk gabung ke situ. Saya kira ini bagus kalau PDIP menjadi oposisi ya. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa masyarakat ya sekarang ini apakah ditinggal atau tidak. Kalau Nasdem sudah jelas-jelas menolak terkait dengan masuk kursi kabinet seorang Prabowo. Apakah ini kemudian PDIP akan mengikuti itu? Nah, strategi-strategi inilah yang kemudian harus dimainkan oleh PDIP dan Nasdem. Bagaimana caranya? Caranya adalah boleh saja ya mendukung pemerintahan Prabowo tapi tetap menjadi oposisi. Artinya semakin banyak oposisi di situ begitu ya, semakin pula masyarakat akan lebih simpati. Nah, kita lihat saja realitasnya. Pertemuan Prabowo dan Megawati nampaknya ya akan segera bertemu. Nah, kalau toh pada hakikatnya kementerian-kementerian yang sudah dipanggil di situ sudah banyak, tapi tidak ada tanda-tanda dari kader PDIP yang murni begitu kan masuk di kabinet itu. Apakah ini kompak akan menjadi oposisi atau tidak? PKS bagaimana? Kalau Caimin kan sudah datang. Ini saya rasa begitu kan ya. Kalau PDIP menjadi oposisi, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa masyarakat akan simpati kepada PDIP. Kita lihat saja. Nampaknya Partai Nasdem juga akan meniru ya gerak-gerik dan strategi yang dimainkan oleh PDIP begitu. Sehingga Nasdem ini tetap mengusung tetap mendukung Prabowo tapi tidak masuk dalam kabinet. Artinya ya sebagai kontrol kebijakan nantinya yaitu adalah oposisi. Siapa lagi kalau bukan itu? Coba kita baca dari beberapa komentar-komentar dari netizen ya yang kemudian seolah-olah di kementerian seorang Prabowo itu masih ada yang namanya terkesan ya Jokowi begitu kan. Terkesan presidennya Jokowi. Jangan-jangan saya lihat bahwa selama masih nuansanya adalah menteri-menteri seorang Jokowi yang kemudian menteri-menteri Jokowi kemarin banyak yang mengkritik PDIP. Nah, mungkin alasan inilah PDIP begitu kan tidak mau bergabung. Mungkin seperti itu. 59 calon penghuni kabinet Prabowo di hari kedua tapi belum ada dari PDIP. Coba kita lihat saja, bayangkan begitu kan ya. Ini kita diberi ruang dan waktu seluas-luasnya, selapang-lapangnya buat ia menyusun kabinetnya. Itu hak prerogatif yang rakyat letakkan kepada presiden terpilih. Dan haknya rakyat juga sebagai punya mandat untuk mengevaluasi capaiannya. Iya, begitu kan. Artinya apa? Artinya kabinet atau koalisi gemuk atau kabinet gemoy ini cukup mengecewakan, boros anggaran, tidak efektif dan pergerakan semakin lambat. Kita lihat saja itu. Artinya ya kita tahu bahwa persoalan-persoalan kementerian ini tidak hanya dilihat dari segi orangnya, tapi dari segi mereka bisa bekerja atau tidak begitu kan. Nih, pertanda baik PDIP mengambil posisi diam sementara PKB dan Nasdem dan merapat. PKS malu-malu kucing, apresiasi positif buat PDIP ya tahu diri dengan tetap berjarak. Nah, kita tahu bahwa ya mungkin dalam kabinet ini kita sebut bahwa seorang PDIP mungkin masih enggan kalau ada yang namanya Gibran begitu kan. Mungkin. Ya, saya tahu proses bahwa bagaimana politik yang dimainkan oleh PDIP ini begitu kan. Ya, karena mereka sudah punya pengalaman ya seperti Ibu Megawati sudah tahu posisi mana yang harus kita tempuh begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kalau toh pada hakikatnya PDIP diberikan 4 menteri misalnya, tapi kan sudah diborong mereka ya oleh menteri-menteri seorang Jokowi. 16 kalau nggak salah 16 atau 17 begitu. Sehingga orang mengatakan terkesan bahwa wah ini gimana begitu kan. Coba kita baca lagi ya beritanya. Ini menarik begitu kan ya. Beritanya ini menarik. Coba kita baca ini. 59 calon penghuni kabinet Prabowo di hari kedua tapi belum ada dari PDIP. Berikut daftarnya. Sebanyak 57 orang sudah dipanggil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ke Rumah Kartanegara, Jakarta Selatan. Diundang Prabowo Subianto untuk mendukung dan berkontribusi pemerintahan mendatang. Pantauan di lokasi tercatat 57 orang yang dipanggil hari ini. Mereka terdiri dari kelompok-kelompok profesional,
partai politik ya, publik figur dan akademisi. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko, pemanggilan ini sudah selesai. Mereka yang hadir diundang sebagai calon wakil menteri dan mengisi sejumlah pos lembaga atau badan yang sudah disiapkan oleh Prabowo Subianto. Soal kabar calon menteri dari PDIP, Dasko enggan menjawab secara gamblang. Namun dapat dipastikan dalam beberapa hari ke depan masih ada kemungkinan ada lagi yang akan dipanggil oleh Prabowo. Dasko berjanji pada waktu yang tepat akan menyampaikan secara detail siapa saja nama-nama yang sudah dipanggil, sekaligus posisi yang diembannya sebagai posisi pasti untuk mereka masih terus difinalisasi. Bahkan ya, kita lihat saja ada Raffi Ahmad, bayangkan ada Raffi Ahmad ya, terus kemudian ada Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora ya Anies Mata, terus kemudian ada Viva Yoga, ada Bima, ini banyak sekali begitu. Dari beberapa kementerian ini sudah tidak ada begitu kan ya. Kalau Sri Mulyani dianggap sebagai kader PDIP, saya kira kan masih belum masuk di situ begitu. Makanya inilah saya kira oke lah, saya mendukung PDIP kalau ini menjadi oposisi begitu kan ya. Artinya kita ya bersama dengan oposisi itu kan bagaimana untuk menyuarakan aspirasi, itu penting. Partai-partai yang kemudian masuk ke kabinet Prabowo Gibran, apa aspirasi rakyat sekarang ini begitu kan? Ya mau aspirasi apa? Inilah yang harus kita contoh bahwa ya PDIP kalau menjadi oposisi, nggak tahu lagi nanti pertemuan-pertemuan karena ada kejutan-kejutan atau bagaimana begitu kan? Ya apakah Nasdem juga tetap ikut kepada Prabowo Gibran atau tidak begitu? Saya kira hal-hal kayak beginian banyak sekali yang kemudian mengatakan bahwa wah nantinya bisa saja koalisi gemuk ini tidak menjamin. Artinya kabinet gemoy ini tidak menjamin untuk bisa seorang Prabowo bisa mensejahterakan bangsa dan negara begitu kan. Tidak. Ya tidak menjamin soal-soal kayak begituan. Inilah pada kenyataannya menteri-menteri dari seorang Jokowi ini diambil lagi begitu kan. Apakah hanya untuk menjaga si Fufu Fafa atau bagaimana? Orang terkesan mengatakan seperti itu. Nah, ya yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu kan. Apakah mereka bisa bekerja atau tidak? Kalau tidak bisa bekerja ya bagaimana lagi begitu kan. Ini saya kira bahwa ke depan begitu kan. Ke depan nantinya ada hal yang kemudian di kepemimpinan seorang Prabowo ini begitu kan ya, terkesan ya gimana begitu. Saya mendukung kalau PDIP menjadi oposisi ya, karena yang didapat misalnya tidak sesuai ya ngapain juga begitu, mending menjadi oposisi ya, mengambil hati masyarakat. Kalau saya pribadi berasumsi seperti itu. Ya nampaknya PDIP akan menolak atau bagaimana. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.